maaf Ibu, untuk pertemuan hari ini kan kita akan membahas persiapan supervisi akademik untuk minggu yang akan datang ya Bu. Iya, siap. Ibu sudah menyiapkan RPP-nya Bu? Alhamdulillah sudah Bapak. Coba bisa saya lihat Bu. Alhamdulillah, Bapak. Ini RPP-nya ya Bu ya? Oke. Wah, RPP-nya bagus sekali nih Bu. Sudah komplit ya. Terima kasih. Mantap. Ini RPP-nya sudah bagus Bu itu. Alhamdulillah. Nah, ini mohon maaf Bu, nanti untuk pertemuan yang akan datang, indikator apa yang akan Ibu bahas nih? Kebetulan untuk minggu yang akan datang ini, materi yang akan saya sampaikan itu kaitannya dengan bumi dan tata surya Bapak. Oh, bumi dan tata surya Bumi ya? dan tata surya. Kebetulan di kelas 7 Bapak. Oh, di kelas 7. Oke, Oh, saya ngajar di bumi kelas dan 7. tata surya ya Bu ya? Betul, betul. Nah, kira-kira metode apa yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran pada materi ini Bu? Metode yang saya gunakan kebetulan nanti diskusi Pak, diskusi antar kelompok ya Pak ya. Nanti saya akan bentuk ke kelompok-kelompok, kemudian mereka mendiskusikan materi yang akan saya berikan kepada mereka. Jadi nanti akan dibentuk kelompok-kelompok ya Bu ya, untuk Betul. diskusi ya. Betul. Nah, alat dan bahan sendiri untuk atau sumber belajar yang akan digunakan? Oke. Yang pertama sumber belajar itu tentu saja buku paket ya Pak, Oh, buku pegangan paket, mereka. iya. Iya. Itu karena di situ nanti anak akan belajar mandiri dari Iya, situ. iya. Kemudian sarana yang lain itu untuk memotivasi mereka, saya rencanakan menggunakan media video ya Pak, video yang kaitannya dengan materi bumi dan tata surya. Kalau itu nanti memungkinkan, kalau tidak memungkinkan saya menggunakan video, nanti saya akan menggunakan gambar Pak, gambar yang terkait dengan materi yang akan saya berikan. Itu kira-kira begitu Pak. Coba bisa Ibu ceritakan untuk proses pembelajarannya? Oke, siap. Rencana yang akan saya lakukan nanti ketika pembelajaran itu kebetulan di jam pertama ya Pak saya. Jadi nanti akan mengawali kami dengan berdoa dulu. Setelah berdoa seperti biasa saya nanti akan absen siswa, siapa yang berangkat, siapa yang tidak berangkat. Kemudian yang tidak berangkat itu yang sakit atau yang izin itu nanti saya tanyakan ke siswa kondisinya. Kemudian setelah itu biasanya saya itu merefleksi materi sebelumnya. Mereview Mereview materi apa mereka sudah memahami materi sebelumnya atau belum. Jadi kan itu indikator saya untuk mengetahui anak tadi sejauh mana mereka paham. Kemudian setelah itu nanti akan saya masuk ke kegiatan inti dengan cara memotivasi mereka dengan video tadi, atau kalau memang tidak memungkinkan gambar terkait materi nih Pak. Kemudian saya nanti menjelaskan sedikit tentang video yang akan saya tampilkan atau gambar itu yang akan saya berikan ke anak-anak untuk memotivasi mereka supaya mereka tertarik untuk belajar ya Pak. Setelah sedikit memotivasi, nanti kemudian saya akan membentuk mereka kelompok kecil dulu Pak. Kelompok kecil dulu, biar kelompok kecil ini berdiskusi tentang materi yang saya berikan dengan sedikit LKPD ya Pak, pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD biar mereka itu terarah gitu dengan adanya LKPD itu. Kemudian setelah mereka mengerjakan diskusi kecil itu, kita adakan diskusi besar untuk kelas atau nanti siapa. Nanti saya akan mengajak mereka untuk menceritakan apa yang mereka diskusikan tentang materi bumi dan tata surya. Itu. Nah setelah diskusi selesai, nanti saya akan memberikan penutup ke anak-anak di mana merefleksi kembali materi yang tadi kita diskusikan bersama. Gitu. Sejauh mana anak-anak memahami tentang materi itu. Oke, saya rasa begitu Bapak. Oh, bagus. Nah, kemudian ini ya Bu, biasanya kan dalam proses pembelajaran ada kesulitan nih. Nah,
kira-kira menurut Ibu kesulitan apa yang dialami siswa? Artinya materi apa yang menurut siswa sulit Bu? Kalau ada misalnya. Iya. Di sini saya rasa kesulitan siswa itu memahami betul-betul tentang karakteristik dari masing-masing planet itu ya Pak ya. Karena planet-planet yang mengelilingi matahari itu memiliki karakteristik yang unik, masing-masing memiliki karakteristik yang unik. Jadi mereka yang benar-benar untuk memahami, oh Venus ini karakteristiknya demikian, Bumi ini demikian, Merkurius ini demikian, Saturnus ini demikian. Jadi anak untuk benar-benar mengingat dan memahami itu, saya rasa masih kesulitan di situ Pak. Jadi mungkin membangkitkan daya ingat ya, Iya, membangkitkan betul, daya ingat dan betul. kesulitan yang Daya ingat dialami. betul. Nah, harapan Ibu nanti setelah pembelajaran ini, kira-kira kompetensi apa yang akan dicapai untuk murid? Artinya setelah pembelajaran ini, nanti kompetensi apa sih yang ingin dicapai oleh murid? Yang pertama, mereka mengenal secara lebih mendalam bahwa bumi yang kita tinggali itu adalah seperti ini. Kemudian bumi itu merupakan salah satu planet yang mengelilingi matahari, yang dimana istilahnya adalah tata surya di kita ya Pak ya. Itu jadi siswa itu, saya mengharapkan siswa itu memahami bahwa planet itu banyak. Jadi tidak hanya bumi, banyak planet yang mengelilingi matahari, dan mereka masing-masing itu memiliki karakteristik. Nah, karakteristik inilah yang harus mereka pahami, gitu loh Pak. Itu saya menginginkan mereka seperti itu, lebih paham tentang bumi yang mereka tinggali, dan mereka memahami juga bahwa tidak hanya bumi yang mengelilingi matahari, masih banyak planet yang lain. Intinya berarti kompetensi yang ingin dicapai itu anak memahami gitu ya, memahami. Kemudian bisa membedakan karakteristik antara planet satu dengan yang lain. Bagus, mudah-mudahan nanti kompetensi ini dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan di minggu yang datang bisa tercapai ya Bu. Amin. Nah, apa yang perlu Ibu perhatikan secara khusus Bu dalam proses pembelajaran ini? Yang perlu diperhatikan itu terkait tadi dengan tingkat pemahaman siswa ya. Jadi tingkat pemahaman siswa yang mampu daya ingat tadi, kemampuan daya ingat siswa. Ada daya ingat siswa yang tinggi, sedang dan rendah. Ini yang perlu saya perhatikan bahwa kita tidak bisa menyamakan, harus menyamakan mereka memahami bareng atau sama antara yang daya ingatnya rendah, sedang atau tinggi. Itu tuh nanti. Berarti memperhatikan anak yang berkebutuhan khusus lah ya. Betul. Oke Bu, ini ngomong-ngomong sudah bagus, sudah maksimal. Berarti nanti Sabtu yang akan datang ya Bu, Sabtu yang akan datang kita ketemu lagi di dalam kelas ya. Kita sepakati berarti jam berapa Ibu? Kebetulan saya di jam pertama Bapak. Jam pertama di kelas 7D ya? Di 7D. Jam pertama di kelas 7D. Oke, terima kasih Bu. Sekali lagi selamat, sukses selalu. Amin. Saya doakan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Saya masih banyak kegiatan lagi. Saya permisi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat semua? Ada yang tidak berangkat saya? Ada. Hari ini nihil ya. Berarti sehat, kita diberi semua kesehatan oleh Allah. Nah, kita patut bersyukur, oke? Kali ini pertemuan yang akan kita bahas ya. Sebelum menginjak ke berikutnya, kita coba dulu review pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu bab apa kemarin? Tentang ekonomi dan negara di Indonesia. Oke, di situ kita belajar tentang
sebuah populasi. Populasi berkumpul membentuk sebuah membentuk sebuah komunitas. Dari komunitas, beberapa komunitas mengadakan hubungan timbal balik, di situ akan terbentuk sebuah ekosistem. Nah, di dalam ekosistem itu ada anggota, yaitu berupa anggota biotik. Di antaranya yang pertama adalah produsen, kemudian ada konsumen, dan yang terakhir sebagai pengelola. Kita tadi menyebutkan bahwa anggota yang pertama adalah produsen. Siapa sebagai produsen? Kalau hidup sebagai produsen, tumbuhan, karena tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri. Ya. Kemudian sebagai produsen di situ ada 3, ada herbivora, ada karnivora, dan ada omnivora. Kemudian yang terakhir sebagai pengurai. Di situ waktu kita menjelaskan, kita belajar kemarin ada 2. Sudah? Oke. Di situ judulnya tertera besar sekali, bumi dan antariksa. Apa yang ada di bayangan kalian tentang bumi dan antariksa? Planet-planet, oke. Apalagi? Bintang, oke. Oh, yang di sini ada namanya bintang ya, oke. Salah satu anggota dari antariksa. Apalagi? Kalau kalian belajar tentang bumi dan antariksa, apa di situ? Bulan, oke, very good. Apalagi? Apa? Jelas dong. Apa anak jangan takut salah. Mungkin oke. Bu Guru bisa memberikan sedikit gambar. Nah, ini adalah tata surya kita. Bisa lihat? Yang belakang? Bisa ya? Nah, kalian kalau melihat gambar ini, apa yang ada di benak kalian? Apa yang ada di benak kalian? Bahwa alam semesta itu luas. Jadi di semesta ini bukan hanya kita, bumi. Ya, oke. Di dalam tata surya ini, dalam tata surya kita, bisakah kalian menyebutkan anggota-anggotanya? Oke, matahari. Planet-planetnya apa saja? Mulai dari Merkurius, kemudian Venus, Bumi, kemudian Mars, kemudian Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Ini adalah anggota dari planet, itu adalah bagian dari tata surya kita. Ya, oke. Kemudian ada lagi ini. Siapakah gerangan astronom? Yang nanti ini adalah ilmuwan-ilmuwan yang nanti akan menjelajah luar angkasa untuk menambah pengetahuan kita, meneliti isi alam semesta. Kemudian apa gambar berikutnya? Bisa terlihat? Silakan. Bisa terlihat? Apa ini? Ada yang tahu? Gambar apa ini? Oke. Gambar ini adalah ketika manusia mengadakan penelitian ke luar angkasa. Para ilmuwan tadi menaiki pesawat yang namanya roket. Roket itu setelah meninggalkan bumi dan kembali ke bumi, maka akan meninggalkan sampah. Nah, inilah sampah ruang angkasa yang ditimbulkan oleh manusia. Ini juga kalian harus tahu. Ya, baru kebayang bahwa di luar angkasa sana juga banyak sampah? Baru kebayang ya? Oke. Tahu sekarang. Jadi nanti
banyak pengetahuan yang akan kalian peroleh. Bagaimana roket itu muncul, susunan surya kita seperti apa, bumi kita itu seperti apa. Nah, di situ akan disertai dengan foto dan video. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Silakan, jelas? Jelas? Oke. Tadi kita lihat bahwa tata surya kita terdiri dari satu bintang, yaitu matahari. Kemudian matahari tadi dikelilingi oleh planet-planetnya. Ya, ada 8 planet yang mengelilingi matahari. Oke? Oke? Bisa dilihat ya? Nah, kalau sekarang Bu Guru minta kalian mencoba mencari ciri-ciri, ya. Kalian setelah sedikit Bu Guru tadi jelaskan, kalian nanti mencari ciri-ciri dari atau yang dimiliki oleh planet-planet yang mengelilingi matahari. Ya. Nah, silakan nanti kalian kerjakan di buku kalian. Ya. Oke, ini adalah bab 7. Ya. Ini dan tata surya. Oke, silakan dikeluarkan bukunya, kalian catat, kemudian kalian kerjakan apa yang saya berikan ke kalian. Boleh diskusi dengan teman sebangku, ya. Kemudian Bu Guru berikan waktu sekitar 15 menit. Setelah itu kita bahas bersama. Oke? Oke, saya catat dulu. Ada yang tidak bawa buku catatan? Oke, nanti menggunakan kertas saja ya. Oke, coba perhatikan semuanya. Oke, nanti kalian mengerjakan apa yang Bu Guru tulis di papan tulis, ya. Nah, tujuan dari kalian mengerjakan ini adalah yang pertama mengidentifikasi karakteristik tata
diameter rata-rata dari planet Merkurius. Kemudian jarak dari matahari ke planet tadi berapa? Ya. Kemudian masa dari planet tersebut berapa? Kalian tulis dalam angka, jangan dalam huruf ya. Kemudian periode rotasi. Berarti kalau rotasi dia berputar pada porosnya, very good. Kemudian periode revolusi. Berarti dia planet itu berputar mengelilingi matahari. Ya, oke. Dan yang terakhir di sini ciri khas dari planet tersebut. Misalnya bumi, ciri khasnya apa? Memiliki apa? Bumi memiliki satelit, yaitu bulan. Oke. Ya, jadi itu adalah ciri khas dari planet. Oke, paham yang mau kalian kerjakan? Oke, silakan kerjakan. Kalau kurang paham, silakan bertanya sini ke Bu ini. Kalau yang belum paham. Kesulitan? Jelas tulisannya? Jelas. Boleh diskusi dengan teman sebangku ya, Nak?
Sudah sampai planet berapa? Kelima. Oke, berarti kurang 3 planet lagi ya. Oke, 5 menit lagi harus diselesaikan. Oke, sudah? Sudah? Oke. Kita bahas satu persatu. Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama untuk mengidentifikasi karakteristik tata surya. Jadi ciri-ciri dari tata surya kita, ya, yang dimana pusat dari tata surya adalah matahari, kemudian dikelilingi oleh planet. Berapa planet tadi? 8 planet. Oke. Planet yang pertama yang sudah kalian pelajari tadi, kalian coba untuk mengamati, ya. Planet yang pertama, urutan pertama yang atau planet yang paling dekat dengan matahari adalah planet Merkurius. Oke. Planet Merkurius di situ diameternya berapa? 4, tolong Andi dituliskan di depan.
dan lebih mantap daripada nanti kita bahas 8 semuanya, ternyata kita melupakan yang pertama. Oke, di sini yang pertama planet Merkurius, planet terdekat dari matahari. Kita apa nih yang pertama? Diameter rata-rata dari planet Merkurius adalah 878 km. Benar kan? Benar. Oke. Ada yang berbeda dengan jawaban di depan? Sama semua? Oke. Kemudian jarak dari matahari 0,9 SA. Apa SA? Satuan astronomi. Ada yang berbeda dari jawaban depan? Oke. Kemudian massa dari planet Merkurius 0,056 kali. Ya, kali apa? Massa bumi. Jadi dia lebih ringan dari bumi. Ya, oke. Kemudian periode rotasinya 59 hari. Jadi dia berputar pada porosnya adalah 59 hari. Kalau bumi berapa? Berapa? Berputar pada porosnya? Berapa bumi? Wah, masih ngintip. 1 hari atau 24 jam. Singkat sekali ya, bumi ya. Oke, kemudian periode revolusi. Berarti planet Merkurius mengelilingi matahari membutuhkan waktu 88 hari. Kalau bumi berapa? Mengelilingi matahari 1 hari. Rotasi periode revolusi bumi terhadap matahari berapa? 365 hari. Ya, jadi lebih lama bumi karena jaraknya lebih jauh dari Merkurius. Kemudian di situ ciri khasnya adalah planet terpanas karena dia paling dekat dengan matahari. Oke, sudah sama semua jawaban kalian? Nah, berikutnya yang kedua. Yang kedua planet Venus. Ya, planet Venus di situ diameternya 12. Oke, ada jawaban yang lain? Tidak ada? Oke, sama semua. Kemudian berikutnya dalam matahari. Iya. Kemudian masanya berapa? Kemudian periode rotasinya berapa? Lebih lama dari bumi kah atau lebih cepat? Lebih lama atau lebih cepat? Untuk Venus? Berapa di situ? 243 hari. Berarti dia lebih lama dari bumi, tetapi dia lebih cepat dari lebih lama ya, Nak ya? Lebih lama dari Merkurius. Kemudian revolusinya berapa? 225 hari. Berarti lebih cepat dari bumi. Ya. Kemudian yang ketiga, bumi. Ya. Oke. Bumi yang pertama di situ diameternya berapa bumi? Ya, oke, 12. Bukan 12 koma ya, Nak. 12.756 km. Itu bukan koma, tapi titik. Ya. Kemudian jarak dari matahari. Jaraknya dari matahari berapa? 149.600.000. Oke, kemudian masanya kalau kita tidak bisa mengucapkan maka bisa disingkat menjadi, kita belajar angka, notasi angka ya. Jadi bisa menjadi 598 kali 10 pangkat
Berikutnya periode rotasinya 1 hari atau 24 jam. Oke, kemudian periode revolusinya berapa? 356 hari. Ya. Kemudian ciri khasnya memiliki satelit dengan nama bulan. Kemudian yang paling utama dari bumi adalah bisa dihuni oleh makhluk hidup. Ya, itu ciri utama dari bumi. Kenapa bisa dihuni oleh makhluk hidup? Karena memiliki atmosfer. Ya. Oke. Nanti untuk berikutnya, ya, dari 3 ciri tadi kalian sebutkan rata-rata sudah benar. Jadi nanti terakhir pelajaran kita kumpulkan tugas kalian tadi, pekerjaan kalian, akan saya cek. Mungkin ada yang salah, mudah-mudahan benar semua. Ya, nanti akhir pelajaran kita kumpulkan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan kaitan dengan pelajaran kita hari ini? Tidak ada? Jelas semua? Jelas? Oke? Tidak ada pertanyaan ya? Oke, kalau jelas kita akhiri sampai di sini ya. Kita ketemu lagi nanti minggu depan tetap pada bab yang sama. Apa tadi babnya? Bumi dan tata surya, dengan kita akan mempelajari benda langit lainnya. Ya, oke. Kita akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa kumpulkan tugasnya. Silakan tepuk tangan untuk Ibu. Ya, terima kasih kepada Ibu Nur ya. Secara keseluruhan luar biasa, sangat bagus sekali ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama kalian, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Yang keras jawabnya menyenangkan? Menyenangkan. Ya, kalian paham semua? Paham. Luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah kemarin kita sudah ini ya, Bu, sudah melaksanakan observasi di kelas. Nah, ini pada hari ini kita mau sharing juga ya keterkaitan dengan observasi yang kemarin ya, Bu ya. Ini ngomong-ngomong, gimana perasaan Ibu kemarin setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 7B, Bu? Saya rasa cukup menantang ya, Pak ya. Kaitannya dengan itu kemarin anak-anak harus paham tentang karakteristik masing-masing planet ya, Pak ya. Dimana mereka membutuhkan daya ingat yang betul-betul mantap gitu. Itu saya rasa. Pembelajarannya rame ya, Bu? Betul. Mantap. Diskusinya hebat. Diskusinya lumayan Luar hebat, biasa, luar ya. biasa. Nah, apakah proses pembelajaran sudah sesuai menurut Ibu dengan apa yang direncanakan ketika kita sebelum observasi, Bu? Menurut Ibu? Keberhasilan tidak 100% ya, Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelum pembelajaran Bapak Ibu bahwa sepertinya saya akan mengalami kendala di anak yang daya ingatnya kurang mampu. Itu di situ. Dan memang betul ketika saya mencoba mereview anak-anak, ayo kita coba sejauh mana kemampuan kalian. Ternyata kan setelah kita umpan balik, mengadakan umpan balik itu kan anak-anak ada yang masih belum mantap gitu, iya. Tapi rata-rata kalau saya pikir sekitar 70-75% lah itu anak sudah paham, Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Bu. Kemarin saya lihat memang secara keseluruhan sudah bagus. Nah, kemarin itu kan
dalam proses pembelajaran tentunya ada hal-hal yang menyenangkan ya seperti itu. Coba Bu, bisa Ibu ceritakan hal-hal menyenangkan apa yang menurut Ibu lakukan? Hal yang menyenangkan itu ketika kita mencoba mengaitkan antara pengetahuan mereka dengan kenyataan ya Pak ya, bahwa ternyata tata surya kita itu yang terdiri dari matahari dan planet-planetnya itu begitu mengasihkan. Kemudian saya mengaitkan lagi dengan mungkin salah satu cita-cita dari anak-anak itu, saya ingin menjadi astronot Bu. Nah, saya bisa menjelaskan seperti apa sih bumi itu dan di luar bumi ketika kita menjadi seorang astronot, apa yang harus kita pelajari, apakah struktur buminya atau dengan planet-planet lainnya, itu yang membuat anak asik Pak. Jadi kita mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, itu yang mengasihkan bagi anak-anak. Itu saya rasa Pak. Gembira ya? Iya, karena mereka mencoba untuk pengetahuan luar mereka yang dikaitkan dengan materi yang mereka pelajari di kelas kemarin. Itu yang seru Pak. Itu yang menggembirakan ya? Iya betul, karena anak-anak antusias gitu loh Pak. Iya. Nah, kira-kira hal yang memuaskannya menurut Ibu? Ya itu saat tadi Pak, bahwa anak-anak ternyata selain mendapat pengetahuan yang saya berikan tentang bumi dan tata surya, ternyata mereka itu mengaitkan dengan hal-hal yang di luar pembelajaran, pengetahuan mereka yang mereka baca di luar pembelajaran. Itu yang saya sangat puas, artinya anak-anak mencari informasi selain dari apa yang mereka dapatkan di dalam kelas, sehingga dikaitkan antara materi yang mereka peroleh di kelas dengan materi yang mereka peroleh di luar kelas. Dari pembelajaran yang kemarin, kira-kira menurut Ibu sudah sesuai dengan ketercapaian tujuan pembelajaran? Alhamdulillah kalau menurut saya sudah Bapak, sudah. Karena anak-anak tujuan pembelajaran kan anak-anak untuk mengetahui karakteristik dari masing-masing benda planet yang mengelilingi matahari. Alhamdulillah. Ya memang Sesuai. kemarin saya lihat bagus, sangat antusias anak-anak ya Bu ya. Ya, Nah, betul. kira-kira ada nggak Bu istilahnya kesulitan-kesulitan kemarin dalam proses pembelajaran, dan kira-kira menurut Ibu kesulitannya apa ya? Kesulitannya itu Pak, ketika kita memberikan wawasan kepada anak-anak bahwa ada planet di luar yang planet-planet itu belum bisa dijamah. Kemudian mereka mengaitkannya dengan fungsi mereka sebagai apa kalau memang ada di planet kita, dan bagaimana dengan peran matahari terhadap planet-planet yang lain. Jadi sebenarnya kaitannya juga dengan pengetahuan mereka dari luar ya Pak. Itu luar biasa pertanyaan anak-anak itu, sempat saya kaget ya Pak. Wih, anak-anak ternyata mampu mengaitkan pengetahuannya di ruang kelas dengan pengetahuannya mereka yang pelajari di luar kelas gitu loh Pak. Itu luar biasa itu. Ada nggak Bu kira-kira alternatif lain untuk mengatasi kesulitan Ibu tadi? Saya rasa memang harus benar-benar saya menyiapkan video ya Pak, sehingga apa yang mereka bayangkan itu mereka melihat, meskipun misalnya video itu sekedar animasi misalnya, jadi mereka oh ternyata bumi mengelilingi matahari itu seperti ini, oh ternyata bumi yang kita tinggal itu seperti ini, bahwa ada atmosfernya dan sebagainya. Itu jadi saya rasa harus lebih spesifik memberi contoh video pada anak-anak ya Pak, kaitannya juga dengan pengetahuan mereka yang mereka dapat di luar kelas gitu. Itu saya rasa saya harus jeli melihat anak-anak mereka apa yang mereka butuhkan gitu. Itu saya rasa. Oke, terima kasih. Tapi ini mohon maaf Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa data hasil observasi saya Bu berkaitan dengan pembelajaran kemarin ya. Siap. Memang kemarin sudah sangat luar biasa. Saya rasa Ibu hebat sekali
ya, Terima kasih. bisa membangkitkan suasana kelas, kemudian di situ anak-anak antusias ya, itu hal yang luar biasa. Namun ada juga ya kemarin mungkin karena waktu ya Bu ya, jadi kelompoknya gimana kemarin? Kelompoknya kan Kelompoknya kurang, sempat iya, iya. betul, ya. Gimana menurut Ibu kelompoknya kemarin? Ya, Kurang. karena saya cenderung membebaskan anak untuk memilih ya Pak ya. Jadi akhirnya kelompok yang kurang mampu untuk menyerap itu dan daya ingatnya rendah itu berkumpul menjadi satu gitu loh Pak. Iya. Jadi saya kurang memantaunya di situ Baik. maaf. Baik. Nah nanti ke depan menurut Ibu gimana itu nanti kelompoknya supaya ini ya Bu? Ya harus berubah Pak, harus berubah. Jadi saya harus mendikte dalam tanda petik ya Pak, mendikte anak-anak supaya yang daya ingatnya rendah dengan yang bagus itu harus dicampur ya Pak. Biar ada katanya teman sebaya ya Pak. Ya, Betul, ya, betul. Ya itu saya kemarin kurang di situ Pak, maaf. Ya. ya berarti anu ya Bu, menurut Ibu nanti akan diperbaiki perihal pembagian kelompoknya. Ikut kemarin. Iya. Ya udah gitu aja Bu. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Ini monggo barangkali Ibu ada keputusan lain ya. Ini nanti biar saya dengan Pak Pepe untuk ngobrol-ngobrol Ibu. Untuk saya juga saya mengucapkan terima kasih atas waktu Pak Junet untuk dalam tanda petik menilai bagaimana Enggak, saya di menilai. dalam kelas gitu. Ibu sudah luar Kira-kira- biasa. Kita hanya sharing saja Pak Bu. Kita hanya sharing. Terima kasih nih Pak, banyak Iya. masukannya ini Pak. Terima Iya. kasih banyak. Ya mungkin kedepannya kita saling sharing lagi ya Siap, Pak. siap, Tidak siap, hanya siap. terbatas Boleh Bu, hari boleh, ini boleh, ya, boleh, Pak. boleh, Oke. siap, siap, siap. Saya Mohon selalu terbuka. bimbingannya Pak. Wah, jangan bimbingan. Kita mitra Bu, kita hanya sharing saja. Betul katanya Oke, tadi. oke. Oke, saya Oke. rasa terima kasih. Nggih, Saya mau kembali lagi aktivitas yang nggih, lain. matur nuwun Ibu. Nggih. Oke. Terima kasih Bapak. Nggih. Monggo. Nggih.